Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Timothy Al-Awal. Video kali ini masih mengulas materi sebelumnya ketika saya mereaksi pendapat Donditan, di mana Donditan menggunakan pandangan tafsiran Yahudi Rabbinik untuk menyerang iman kekristenan dalam penafsiran Kejadian pasal 18. Pandangan Judaisme mengatakan itu adalah malaikat Gabriel, Rafael, dan Uriel. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat apa? Tiga orang berdiri di depannya. Tiga orang berdiri ini dianggap Kristen sebagai ini Trinitas. Gitu. Ini Kristen mencoba menafsirkan kitab Yahudi bahwa di dalam kitab Yahudi ada konsep Trinitas. Salah satunya ini karena ada tiga orang. Karena kan di ayat satunya kan Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri. Terserah dia mau menampakkan dalam berapa orang gitu. Nah, ini dalam hal ini ayat 2-nya menyebutkan tiga orang. Gimana? Menurut Yahudi ini gimana? Nah, menurut Yahudi yang tiga orang ini adalah tiga malaikat. Menurut Yahudi tiga manusia ini ada tiga malaikat. Malaikat Jibril, Gabriel, Rafael, Mikael. Orang Kristen bacanya cuma sampai ayat 1, ayat 2. Tapi mereka nggak baca sampai di Kejadian yang pasal 19. Dan waktu itu saya sudah memberikan counter terhadap beberapa sumber rabbinik yang memiliki perbedaan penafsiran di sini. Kali ini izinkan saya untuk mengulasnya kembali dari perspektif seorang apologet mesianik yang bernama Michael Brown. Ya, seorang aktivis yang aktif dalam apologetika menghadapi Yahudi rabbinik. Dan beliau juga berlatar belakang mesianik karena beliau dulu adalah mantan Judaisme yang masuk ke Kristenan. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Sumber Michael Brown saya ambil dalam bukunya yang berjudul Answering Jewish Objection to Jesus, Volume 2 atau jilid kedua, menjawab keberatan Yahudi terhadap Yesus, dan buku ini sebenarnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini diterjemahkan oleh Theodor Abuk Puroh, jadi kita nanti bisa melihat bagaimana pandangan Michael Brown terkait tudingan tersebut Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada halaman 35, edisi dalam bahasa Indonesia, kalimat terjemahnya seperti ini. Saya ingin memberikan satu contoh lagi yang mungkin merupakan contoh yang paling jelas dalam seluruh Alkitab Ibrani. Di akhir Kejadian 17, kita membaca bagaimana Abraham dan seluruh keluarganya disunat sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2 mengatakan, Yod-Het Vav-Het, itu dalam bahasa Ibraninya yang diterjemahkan Tuhan, menampakkan diri kepadanya di dekat pohon terbantin di Mamre. Ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya, ketika hari mulai panas, ketika ia, maksudnya Abraham, mengadah, ia melihat tiga orang berdiri di dekatnya. Mengutip New Jewish Published Society Version. Ini berarti anaknya orang Yahudi dalam bahasa Inggris. Menurut Talmud Bava Messiah 86b, Tuhan sendiri yang menampakkan Abraham secara pribadi, memeriksa dia setelah cobaan sunat. Berikut ini adalah terjemahan yang diperluas dari Rabbi Adin Stenzels. Kata-kata yang sebenarnya dari Talmud dicetak tebal. Nah, ini berarti ada penjelasan ya ketika ditebalkan di sini. Kita membaca bahwa Abraham keluar dan melihat yang Maha Kudus, diberkatilah dia, berdiri di depan pintu. Pujian yang Maha Kudus, diberkatilah dia ini adalah pujian orang Yahudi kepada Allahnya orang Israel. Seperti yang tertulis dalam ayat ini, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya di dekat pohon terbantin di Mamre. Inilah yang dimaksud ayat tersebut ketika dikatakan, mengutip Kejadian 18 ayat 3, berkatalah ia, ya Hashem, Yod-Het Vav-Het, jika sekarang aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, janganlah engkau, ya Hashem, berlaku daripada hambamu ini. Dalam ayat ini, Abraham sedang berbicara kepada Tuhan sendiri dan memanggilnya sebagai Tuhan. Dan menyebut dirinya sendiri sebagai hambanya. Itu mengutip ayat ketiga kawan-kawan. Ketika Allah melihat Abraham sibuk mengikat dan melepaskan perban sunatnya, dia berkata kepada dirinya sendiri. Maksudnya Yod-Het Vav-Het atau Allah itu sendiri berkata pada dirinya sendiri, tidaklah pantas aku tinggal di sini sementara Abraham merawat lukanya. Ia hampir saja pergi di hadapannya ketika Abraham memohon kepadanya untuk tinggal lebih lama lagi. Dan ini juga yang dimaksud oleh ayat ini. Menurut Kejadian 18 ayat 2, lalu Abraham melayangkan matanya dan melihat, dan tampaklah olehnya tiga orang berdiri di dekatnya. Ketika ia melihat mereka, larilah ia menghampiri mereka. Nah, ini kutipan dari Talmud Bava Messiah 86b. Kawan-kawan bisa cek di Sefaria, itu penomoran 19 sampai dengan 20. Sekarang di sini kita memiliki teks Alkitab yang tidak dapat disangkal mengatakan bahwa Tuhan dalam bahasa Ibrani Yod-Het Vav-Het menampakkan diri kepada Abraham, dan Talmud bahkan menceritakan dalam bentuk kisah bagaimana Abraham benar-benar melihat yang Maha Kudus, terpujilah dia yang memanggilnya sebagai Tuhan.
Namun hanya beberapa kata kemudian, teks Alkitab yang sama ini mengatakan bahwa Abraham mendongak dan melihat 3 orang. Talmud memberikan kesan bahwa Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Abraham, hanya untuk kemudian diganti oleh 3 orang tersebut. Anda lihat sendiri ya Bapak Ibu, ini bukan penafsiran orang Kristen saja, ini penafsiran orang Yahudi, yang dimana Hashem menampakkan diri kepada Abraham. Menariknya, Michael Brown itu menjelaskan dalam perspektif Kristen sebelum memasuki penafsiran lain dari Judaisme. Siapakah 3 orang itu? Beberapa pengajar Kristen secara alamiah berpendapat bahwa 3 orang itu mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi hal ini tidak dapat diterima karena beberapa alasan. Pertama, ini berarti Abraham benar-benar melihat Allah Bapa, sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Mungkin yang dimaksud Yohanes 1:18 ya kawan-kawan. Kita pun meyakini bahwa Allah Bapa tidak dapat dilihat. Kita dapat melihat Allah itu melalui Sang Anak, yaitu firman-Nya. Dikatakan lagi di sini bahwa Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru tidak pernah mengatakan Allah sebagai 3 pribadi yang terpisah. Ketiga, poin ketiga, seperti yang akan kita lihat, konteksnya bertentangan dengan pembacaan Tritunggal ini. Karena hanya 1 dari 3 orang yang disebut sebagai Tuhan. Berarti hanya 1 saja, bukan dari 3 malaikat itu, 2 malaikat biasa ya yang disebut sebagai Tuhan. Michael Brown memberi penjelasan yang lain. Menurut Talmud, 3 orang itu adalah malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ya kita tahu ini adalah malaikat ciptaan Tuhan sendiri yang diutus oleh Allah ketika memiliki misi tertentu. Dan di sini dijelaskan bahwa yang masing-masing memiliki tugas khusus. Mikael datang untuk memberikan kabar baik kepada Sarah bahwa ia akan segera memiliki seorang putra. Rafael datang untuk menyembuhkan Abraham, dan Gabriel pergi untuk menggulingkan kota Sodom dan Gomora. Yang dimaksudkan dalam kurung ini, meskipun Talmud mengatakan bahwa Mikael pergi bersama Gabriel untuk penyelamatan Lot, namun ada beberapa masalah dengan pandangan ini. Pertama, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa para malaikat ini menggantikan atau mewakili Tuhan. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, bahwa ia melihat 3 orang dan bahwa ia memanggil salah satu dari mereka sebagai Tuhan atau Adonai. Dan Hashem, kedua, konteksnya menunjukkan dengan jelas bahwa 2 dari sosok pria tersebut, ya, penampakan itu, pergi ke Sodom, di mana mereka diidentifikasi sebagai malaikat, dan Abraham tetap berada di hadapan Yod-Heh-Vav-Heh. Anda bisa cek dalam Kejadian 18 ayat 22. Yang dengannya ia, yaitu Abraham, berdialog panjang. Untuk setia kepada kitab suci, kita harus mengatakan bahwa Tuhan dengan 2 malaikat menampakkan diri kepada Abraham, dan ketiganya menampakkan diri sebagai manusia yang berbicara, makan, minum bersama Abraham dan Sarah. Ya, penafsiran dari Talmud ini sebenarnya mengambil rujukan yang sama ya. Bava Meshiva itu sama dengan Midras yang sebelumnya yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Meneruskan nomor ayat 19 sampai 20. Ayat 21-nya menceritakan bahwa 3 orang ini menurut Rabbi Gemara itu adalah malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ternyata dalam satu Talmud saja itu memiliki beragam penafsiran. Bahkan Olaf Schumann pun mengakui dalam satu riwayat Midras, Talmud, dan sebagainya memiliki beberapa pandangan yang berbeda dan perubahan cara pemikiran yang berbeda dalam satu Talmud. Jadi satu tafsir Talmud tidak mewakili tafsir yang lain, kawan-kawan. Menarik lagi, Michael Brown menjelaskan ini dalam teks aslinya. Karena Michael Brown menjelaskan bahwa mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Coba kawan-kawan bisa lihat di halaman 36 ya. Dalam ayat 3 kita membaca bahwa Abraham berkata, Adonai, jika engkau berkenan, janganlah engkau melewati hambamu ini. Menurut tanda baca tradisional Yahudi, dan seperti yang dipahami oleh Talmud dan banyak komentar, Rabi menjelaskan Adonai di sini berarti Tuhan. Ya, komentar rabbinik ini menjelaskan bahwa Adonai di sini berarti Tuhan. Mengidentifikasikan bahwa Abraham telah memahami siapa salah satu tamunya. Para komentator tradisional lainnya berpendapat bahwa hal ini tidak mungkin terjadi dengan mengubah huruf-hurufnya menjadi Adoni. Karena ayat 3 dalam teks aslinya berbunyi Adonai, bukan Adoni, yang artinya Tuhan biasa, bisa kepada makhluk. Seolah-olah Abraham hanya menyapa pemimpin kelompok tersebut tanpa mengetahui siapakah dia. Pandangan mana yang benar? Ini kata Michael Brown ya kawan-kawan. Tidak masalah jika kita harus membacanya. Salah satu dari orang ini adalah Yod-Heh-Vav-Heh atau Tuhan sendiri. Jadi jelas kawan-kawan, ternyata
pergumulan terhadap penafsiran Kejadian 18 itu pernah disampaikan juga oleh Michael Brown. Dan apa yang disampaikan Michael Brown itu sudah memberikan serangan telak terhadap penyampaian yang dipakai oleh Don Ditan yang mengambil sumber rabbinik, yang dimana tafsirnya itu cuma satu doang. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat apa yang disampaikan oleh Michael Brown itu sudah menjawab tuntas. Apalagi beliau menjelaskan bahwa ayat 9-15 yang berbicara menyapa Sarah ketika Sarah meragukan janji Tuhan, itu Yod-Het-Vawe sendiri yang disebut Adonai. Jadi bagaimana mungkin dikatakan malaikat Mikael, Gabriel atau Rafael? Salah satu dari malaikat itu tidak mewakili Adonai. Jadi seperti itu kawan-kawan, apa yang disampaikan oleh Dr. Michael Brown, perwakilan dari apologet mesianik, itu bisa mendukung bagaimana cara kita berapologetika baik terhadap Yahudi rabbinik, baik terhadap kalangan polemikus Muslim. Dan jika Anda tertarik untuk mempelajari kajian Michael Brown, buku ini sangat spesifik membahas Tritunggal, inkarnasi, penebusan dosa, karena yang di edisi terjemahan sekarang ini jilid kedua kawan-kawan. Sedangkan jilid 1, 3, 4, dan 5 itu masih belum selesai. Apakah Anda memberikan dukungan untuk penerjemahan ini dilanjutkan atau tidak? Silakan beri komentar ya. Atau Anda yang ingin membeli buku ini juga bisa memberikan komentar di email yang diterterakan dalam buku ini. Nah, buku ini sudah hadir dalam bahasa Indonesia, jadi kawan-kawan bisa pesan dari nomor yang tertera atau juga bisa pesan melalui Shopee yang telah diberikan di YouTube ini kawan-kawan. Jadi jika Anda tertarik ingin membeli buku ini, silakan hubungi nomor yang tertera. Anda juga bisa memesan lewat Shopee, dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dikaji bersama dan memberikan nuansa yang baru bagi kita. Bagaimana kita melihat pandangan Judaisme dan bagaimana cara kita memberikan respon terhadap mereka. Jadi sekian dari penjelasan saya kawan-kawan. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda.